Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amala innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Teman-teman sekalian, barakallahu fikum. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita terhadap ilmu nahwu. Insyaallah sekarang kita akan masuk ke fi'il amr. Insyaallah kita akan masuk ke pembahasan fi'il amr. Layarnya udah ada belum ya? Sudah, sudah saya. Udah ya. Layarnya ini kan yang mabninya fi'il amr kan? Baik. Betul. Betul, Teman-teman Ustaz. teman-teman sekalian, barakallahu fikum. Materi kita sekarang adalah berkaitan dengan fi'il amr, ya, fi'il amr. Fi'il amr ini termasuk jenis ketiga yang telah kita bahas pada malam-malam sebelumnya. Fi'il amr ini dia lahir dari fi'il mudhari', ya. Fi'il amr ini lahir dari fi'il mudhari'. Karena dia lahir dari fi'il mudhari', makanya mazhab Kufah tidak menganggap fi'il amr ini sebuah fi'il tersendiri, ya. Menurut mereka fi'il amr itu masuk ke fi'il mudhari'. Jadi fi'il itu menurut mazhab Kufah hanya dua, fi'il madin dan fi'il mudhari'. Enggak ada fi'il amrnya. Adapun mazhab Basrah, mereka berpendapat fi'il itu tiga, madin, mudhari', amr. Jadi fi'il amr itu dibedakan, ya, dia masuk ke jenis ketiga oleh mazhab Basrah. Nah, sekarang kita berjalan di atas mazhab Basrah yang menganggap fi'il amr itu fi'il tersendiri. Yang dimana dia diambil atau lahir dari fi'il mudhari'. Nah, fi'il amr ini dia dari awal peletakannya, ya, kalau kita merujuk ke jenis fi'il amr itu sendiri, maka seluruhnya adalah hukumnya mabni. Hukumnya mabni. Fi'il amr itu hukumnya mabni. Tidak ada fi'il amr yang mu'rab. Tidak ada. Meskipun dia diambil dari fi'il mudhari' dan fi'il mudhari' itu asalnya mu'rab, tapi ketika dia memakai baju fi'il amr, ya, ketika dia memakai identitasnya sebagai fi'il amr, maka dia tetaplah mabni, ya. Dia tetaplah mabni. Jadi fi'il amr hukumnya mabni, alias tidak berubah harokat terakhirnya, ya. Nah, ada empat, ya. Ada empat tanda bina fi'il amr, ya. Ada empat tanda bina fi'il amr. Bina itu sama dengan mabni, ya, karena bina itu masdar, ya, masdar. Adapun mabni itu isim maf'ulnya. Nah, jadi ana di sini pakai fi'il, ana pakai masdar, ya, yaitu bina. Nah, jadi fi'il amr ini tanda binanya ada empat. Yang pertama mabniyun ala sukun.
Ya, dia mabni di atas sukun. Itu tanda yang pertama. Kemudian tanda yang kedua, fi'il amrnya mabniyun ala hadfi harfil illah. Nanti anak tulis versi Arabnya insya Allah ya. Karena untuk belajar Nahwu ini memang asiknya versi Arab ya. Tapi kalau kita langsung menggunakan versi bahasa Indonesia, ketika terjun ke kitab Arabnya kita bingung ya. Mending kita langsung ke versi Arabnya, kemudian kita terjemahkan. Jadi dapat dua faedah langsung. Kemudian yang ketiga, mabniyun ala hasfi an-nun. Yang ketiga, dia mabni di atas pembuangan nun. Kalau yang kedua tadi kan mabniun ala hasfi harfil illah, itu artinya adalah dia mabni di atas pembuangan huruf illah. Kalau yang ketiga, mabniun ala hasfi an-nun. Dia mabni di atas pembuangan nun. Ya. Kemudian yang keempat, mabniun ala al-fathi. Dia mabni di atas fathah. Ana ulangi, fi'il amr itu mabni seluruhnya. Apa saja tanda binanya? Pertama, dia mabniun ala as-sukun. Mabni di atas sukun. Yang kedua, dia mabniun ala hasfi harfil illah. Dia mabni di atas pembuangan huruf illah, huruf cacat. Yang ketiga, mabniun ala hasfi an-nun. Mabni di atas pembuangan nun. Yang keempat, mabniun ala al-fathi. Dia mabni di atas fathah. Nah, semoga kelar ya malam ini ya. Langsung kita lahap ini. Keempat tanda bina. Ya. Semoga tidak berat ya. Bismillah ya. Kemudian kita masuk ke nomor pertama. Bahwa fi'il amr itu tanda pertamanya adalah, tanda binanya adalah dia mabniun ala as-sukun. Dia mabniun ala as-sukun. Mabni di atas sukun. Kapan fi'il amr itu mabniun ala sukun? Ketika huruf akhir tidak berupa huruf illah dan tidak bertemu dengan apapun. Jadi kita katakan fi'il amr ini dia mabni di atas sukun kalau huruf akhirnya itu huruf sehat. Huruf sehat selain alif, waw, sukun, ya sukun, dan tidak bertemu dengan apapun. Maka fi'il amrnya mabni ala as-sukun. Mabni di atas sukun. Contohnya iftah, bukalah. Iftah, bukalah. Iftah, bukalah. Nah, jadi kita sudah tahu bahwa fi'il amr ini dibentuk dari fi'il mudhari'. Ya. Karena ganti layar dulu. Share. Jadi teman-teman sekalian barakallahu fikum, ana ingin menjelaskan cara membentuk fi'il amr. Ya. Jadi fi'il amr itu dibentuk dari fi'il mudhari'. Tapi fi'il mudhari' yang mana Ustaz? Nah, fi'il mudhari' yang akan lahir darinya fi'il amr itu dibentuk dari fi'il mudhari' yang khusus untuk orang kedua. Karena kita selalu memberikan perintah kepada orang kedua. Orang kedua itu ya diawali dengan ta. Ya. Misalkan taf'alu. Kamu mengerjakan. Atau kita langsung ke contoh ke mauzunnya. Misalkan taftahu. Kamu membuka. Taftahu
Taftahu kita jadikan fi'il amr. Ya. Jadinya ini wazan apa? Fataha yaftahu. Fataha yaftahu ini dia masuk ke bab ketiga. Fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'al. Nah, berarti untuk fi'il amrnya iftah. Ya. Taftahu ini fi'il mudhari'. Kemudian kita rubah ke fi'il amr. Jadi iftah. Iya. Iftah. Nah, kita perhatikan fi'il amrnya. Iftah, bukalah. Nah, di sini fi'il amrnya mabni ala apa? Mabniun ala as-sukun. Mabniun ala as-sukun. Mana sukunnya Ustaz? Nih, di huruf terakhir atau harokat huruf terakhirnya. Apa huruf terakhirnya? Ha. Apa harokatnya? Sukun. Sukun. Jadi dia mabniun ala as-sukun. Ya. Nah, kemudian Ana ingin menjelaskan juga bahwa fi'il amr ini dia gampangnya kaidahnya seperti ini. Dia mabniun ala ma yujzamu bihi mudhari'. Tapi itu nanti saja ya. Karena khawatir kepanjangan. Cukup ini nomor pertamanya. Ya. Fi'il amrnya mabniun ala as-sukun. Dia mabni ala as-sukun. Jika fi'ilnya huruf sehat. Ya, jika huruf terakhir dari fi'ilnya huruf sehat. Di sini diakhiri dengan ha dan ha itu huruf sehat. Iftah. Jadi dia mabniun ala as-sukun. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, barakallahu fikum, kita masuk ke tanda bina yang kedua. Ya. Tanda bina yang kedua. Apa itu? Tanda bina yang kedua itu dia mabniun ala hasfi harfil illah. Mabniun ala hasfi harfil illah. Kita ganti layar dulu. Nah, kita ganti layar dulu. Yang kedua, tanda bina yang kedua, fil amr itu mabniun ala hasfi harfil illah. Dia mabni di atas pembuangan huruf illah. Ya. Kapan itu? Ketika huruf akhir berupa huruf illah. Jika huruf terakhirnya berupa huruf cacat, alif, waw sukun, ya sukun. Dan tidak bertemu dengan apapun. Contohnya irmi. Irmi. Irmi ini ya, dia dibentuk dari fi'il mudhari'. Apa fi'il mudhari'nya? Apa fi'il mudhari' orang keduanya? Ya. Tarmi. Nah, Roma yarmi. Ini membuang artinya. Kita ingin membuat fi'il mudhari'. Maka harus membuatnya dari fi'il mudhari' khusus orang kedua. Khusus orang kedua. Baik dia 1 orang, 2 orang, atau 3 orang dan seterusnya. Nah, di sini kita simpelnya ingin membuat fi'il mudhari' khusus orang kedua. Khusus orang kedua. 1 orang aja. Berarti tarmi. Tarmi fi'il mudhari'nya. Kemudian kita jadikan fi'il amr. Jadi irmi. Irmi. Nah.
Jadi seperti ini. Sekarang layarnya Masih tetap Tidak berubah Ustadz. udah berubah tab tahu ya? Tab tahu iftah. belum? Belum. Dia lagi ngeloading ini. Dari ikhwah ya. Anda nggak tahu ini kenapa ngeloading. Baik. Sambil nunggu ya. Tadi berarti yang kedua ya, mabniun ala hasfi harfil illah ya. Nah, sekarang udah ini ya layarnya ya. Belum. Wajah Ustadz. Oh, masih wajahana ya. Subhanallah wajah. Baik, tidak apa-apa, kita sambil aja. Yang kedua dia mabniun ala hasfi harfilillah. Jadi fi'il amarnya dia mabni di atas pembuangan huruf illah. Huruf illah itu huruf cacat. Ya. Jadi dia khusus untuk fi'il mudhari' mu'tal akhir yang diakhiri dengan alif, waw sukun atau ya sukun. Ya. Nah, kemudian contohnya adalah irmi, ya. Contohnya adalah irmi. Apa itu irmi? Ada yang tahu arti irmi? Membuang. Melempar. Afwan, buanglah Buang. atau lempar, ya. Dia asalnya diambil dari tarmi. Tarmi, kemudian kita buat fiil amrnya jadi tarmi. Tarmi. Jadi irmi, ya. Fiil mudhari'nya tarmi, kita buat fiil amr jadi irmi. Irmi, ya. Mana huruf illahnya? Huruf illahnya dibuang. Dan pembuangan huruf illah inilah menjadi tanda bina.
menjadi tanda bina. Ya. Sudah kelihatan kan ininya? Belum Ustaz. Kemudian Ustaz. Layarnya udah. Belum. 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 Yang layar Huruf membeni ilah, membeni huruf ilahnya yang mana Ustaz? huruf ilah itu yang tarmi. Ketika kenapa ngeloading terus? Huruf ilatnya itu yang huruf iya itu saja yang dibuang saja. Sahih. Alif marbutoh ya Ustaz ya. Bentar ya, Khwah. Maka Microsoft Ma- Word tapi nggak bisa ngeloading terus. Nah, jadi pembuangan huruf illah. Irmi ini asalnya tarmi. Ya. Ketika kita jadikan fi'il amr jadi irmi. Ya-nya mana Ustadz? Ya-nya dibuang. Makanya tanda binanya mabniun ala hasfi harfil illah. Dia mabni di atas pembuangan huruf illah. Pembuangan huruf illah inilah menjadi tanda binanya. Ya. Nggak boleh muncul dia. Nggak boleh, nggak boleh muncul. Kok bisa berubah menjadi irmi dari tarmi? Nah, itu yang akan Anda jelaskan. Ya. Bagi pemula mungkin ini masih sulit ya. Betul. Anda berikan. Sekarang udah kan? Belum. Layar Microsoft Word-nya. Udah kan? Belum, Belum. Ustaz. Oh, sudah. Ya udah Udah deh. ya. Type. Nanti tolong dibacakan ya. Minta bantu dibacakan untuk poin-poinnya. Tanda binanya. Type. Ya. Yang kedua itu kan dia mabniun ala hasfi harfil illah. Dia mabni Bismillah. dengan pembuangan huruf illah. Sekarang contohnya irmi. Irmi ini kan fi'il amr. Dia diambil dari fi'il mudhari'. Khusus orang kedua. Khusus orang kedua. Kita ingin fi'il mudhari' khusus orang kedua untuk satu orang. Ya. Berarti dia asalnya adalah tarmi. Ya. Tarmi ini fi'il mudhari' ikhwah. Ya. Ketika kita ingin jadikan dia fi'il amr, huruf ilahnya harus dibuang. Kok bisa Ustaz? Oke. Iya. Karena ini dia kaidahnya. Ketika apa namanya tanda bina fi'il amr itu dia mabniun ala ma yujzamu bihi mudhari'u. Ya. Fi'il amr itu dia dibina dengan dengan apa yang dijazmkan saat fi'il mudhari'nya. Jadi ketika fi'il mudhari'nya dijazm dengan pembuangan huruf illah, maka fi'il amrnya pun mabniun ala hasfi harfil illah. Tarmi. Ketika kita jadikan fi'il amr jadi irmi. Irmi. Ya. Kalau kita jadikan dia ke wazan, ini masuk bab kedua. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun. Fa'ala yaf'ilu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'il. Ketika kita jadikan fi'il amr jadi if'il. Nah, Roma yarmi terus ketika fi'il amrnya jadi irmi. Itu asalnya. Tapi nggak boleh muncul ya-nya. Kok nggak bisa muncul Ustadz? Karena kaidah dalam fi'il amr itu tidak boleh keluar ya atau huruf illahnya. Harus dibuang. Karena tanda bina fi'il amr itu diantaranya adalah dia mabniun ala hasfi harfin illah. Huruf illahnya harus dibuang. Jadi irmi. Nah, irmi.
Mabniun ala hasfi harfi illah. Dia mabni dengan pembuangan huruf illah. Huruf illahnya mana Ustadz? Kan udah dibuang. Pembuangan huruf illah inilah tanda binanya. Ya. Pembuangan huruf illah inilah menjadi tanda binanya. Kalau tetap muncul nggak boleh. Ya. Karena tanda bina fil amr itu dia mabni di atas pembuangan huruf illah. Mabniun ala hasfi harfil illah. Seperti itu. Ya. Kemudian bisa dibacakan ikhwah? Itu apakah masih ada poin-poinnya tadi? Tidak bertemu dengan apapun. Ya, dia tidak bertemu dengan Membuang nun apapun. itu toh, Ustaz. Jadi kita perhatikan di sini dia tidak ada aliful isnain. Ya, irmi. Di kata irmi ini tidak ada aliful isnain. Tidak ada alif tasniyah. Tidak ada waw jamaah. Tidak ada ya al-muannasa al-mukhatabah. Itu Ustadz, maksud. perubahan dari taknya kemudian jadi irmi itu gimana Ustadz? Nah, jadi tarmi itu artinya kamu melempar. Kamu melempar. Itu tarmi itu fi'il mudhari', Pak. Fi'il mudhari' khusus untuk orang kedua. Ya. Karena kita ingin buat fi'il amr, maka harus dari fi'il mudhari' orang kedua. Tarmi. Nggak boleh yarmi, apalagi armi. Ya. Jadi seperti itu. Jadi dari tarmi, fi'il mudhari' untuk orang kedua, ketika kita jadikan fi'il amr jadi irmi. Irmi. Nah, ikhwah. Afwan, laptop ana lagi ngeloading nih. Ini ana nggak bisa lihat siapa-siapa nih. Iya, nggak bisa. Alhamdulillah. Hilang lagi. Baik, kita jalani saja, nggak apa-apa. Kemudian apa selanjutnya ikhwah? Bisa dibantu? Membuang nun. Satu adnun. Oh, itu yang ketiga ya Satu ikhwah ya? anun. Betul. Ya. Oh ya. Berarti yang kedua tadi udah ya. Yang pertama itu dia mabniun ala sukun. Contohnya iftah. Kemudian yang kedua tadi mabniun ala hasfi harfin illah. Dia mabni dengan membuang huruf illah. Contohnya irmi. Irmi itu dibentuk dari tarmi. Iftah dibentuk dari taftah. Ya. Kemudian yang ketiga mabniun ala hasfi an-nun. Dia mabni dengan membuang huruf nun. Kapan? Nah, ketika dia bertemu dengan af'al khomsah. Ketika dia bertemu dengan aliful isnain, alif tasniyah, waw jamaah, ya al-muannasa al-mukhatabah. Alhamdulillah, sehat lagi laptopnya. Layar yang ada di hadapan teman-teman ini layar yang mana ya? Yang taftah. tulisan Oh, taftahu. ya betul. Baik. Nah, ya. Contohnya adalah misalkan ana ulangi lagi ya, fi'il amr itu dibentuk dari fi'il mudhari' khusus orang kedua. Misalkan khusus untuk orang kedua yang digandengkan dengan alif tasniyah. Misalkan taftahani. Taftahani ini artinya adalah kamu orang berdua sedang membuka. Ini fi'il mudhari'. Kita ingin menjadikan dia fi'il amr. Kita jadikan fi'il amr. Jadi if Taftahani.
Iftaha. 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 Nunnya mana Ustadz? Nunnya dibuang. Kok bisa dibuang? Karena kita ingin membuat fiil amr. Fiil amr tidak butuh nun. Yang butuh nun itu adalah fiil mudhari'. Ya. Sebenarnya ada kaidah ya. Sebenarnya ada kaidah. Tapi kalau Anda jelaskan kaidah ini, Anda khawatir terlalu jauh dan butuhkan waktu ya. Jadi Anda sampaikan yang simpel saja. Iftaha ini adalah fiil amr yang dibentuk dari taftahani. Dan fiil amr ini tidak butuh nun. Kenapa? Karena dia mabniun ala hasfi an-nun. Karena fiil mudhari'nya itu dengan membuang huruf nun. Iftaha. Berbeda dengan fiil mudhari' tadi, taftahani. Ini fiil mudhari', af'al khamsah. Dan dia marfu'. Marfu'nya dengan apa? Dia marfu'nya dengan subutu an-nun. Ya, dengan penetapan nun. Memang harus ada ini dalam fiil mudhari', af'al khamsah. Nah, sekarang kita pengen fiil mudhari'. Kita ingin merubah dia ke fiil amr. Kita ingin merubahnya ke fiil amr. Nah, konsekuensinya ketika kita ingin jadikan dia ke fiil amr, maka nunnya tidak boleh ikut. Harus dibuang. Makanya tanda binanya mabniyun ala hasfi an-nun. Contoh yang lain. Misalkan dia digandengkan. Misalkan kita ingin membuat fiil amr dari fiil mudhari' yang dihubungkan dengan waw jamaah. Kalau fiil amr ketika kita ingin menjadikan fiil mudhari' menjadi fiil amr, maka yang harus kita pilih adalah orang kedua. Kita pilih fiil mudhari' khusus orang kedua yang ada wawul jamaahnya. Berarti taftahuna. Taftahuna ini fiil mudhari' ya, fiil mudhari' khusus untuk orang kedua. Tapi dia jamak, 3 orang dan seterusnya. Kita ingin jadikan dia ke fiil amr. Jadi apa? Tahu. Jadi iftahu mabniyun ala hasfi an-nun. Dia fiil amrnya mabni di atas pembuangan nun. Di fiil mudhari' iya memang dia butuh nun dan nun harus ada karena af'al khamsah. Ketika kita ingin jadikan dia fiil amr, maka nunnya dibuang. Tanda binanya adalah mabniyun ala hasfi an-nun. Ya. Kemudian kita ingin menjadikan fiil amr dari mudhari' yang digandengkan dengan ya al-mukhatabah. Ya khusus untuk orang kedua, ya. Kita ingin menjadikan fiil amr dari fiil mudhari' yang digandengkan dengan ya mukhatabah. Khusus untuk perempuan orang kedua. Untuk fiil mudhari'nya adalah taftahi. 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 Taftahina. Kita ingin jadikan dia fiil amr. Ya. Kalau untuk fiil sulasi mujarrad, itu fiil amrnya selalu diawali dengan hamzah. Berarti jadi iftahi. Nunnya mana Ustadz? Nunnya dibuang. Karena kita ingin fiil amr, bukan fiil mudhari'. Ya, ketika kita ingin jadikan dia fiil amr,
maka nunnya harus dibuang karena tanda bina adalah mabniyun ala hasfi an-nun. Ketika dia diambil dari fi'il mudhari' yang digandengkan dengan aliful isnain, wawu jamaah atau ya al-muqatabah. Atau lebih simpelnya jika digandengkan dengan af'al khamsah. Ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi iftah ini mabniun ala as-sukun. Irmi fi'il mudhari'nya mabniun ala hasfi harfil illah, ya. Dia membani dengan membuang huruf illah. Ya-nya dibuang, ya. Kemudian yang ketiga ini dia mabniun ala hasfi an-nun. Dia mabni dengan membuang huruf nun. Contohnya iftaha, nunnya dibuang. Asalnya taftahani. Kemudian iftahu, nunnya dibuang. Asalnya taftahuna. Iftahi, ya nunnya dibuang. Asalnya adalah taftahina. Jadi nggak apa-apa, nah tulis aja di sini. Yang pertama mabniun ala as-sukun. Tulisannya gede banget ya, tulisannya ya. Cukup ya, ini ukuran tulisannya ya. Cukup, cukup bisa kelihatan jelas. Yang ketiga ini dia mabniun ala hasfi an-nun. Nah, kemudian yang terakhir ya, mabniun alal fathi ya. Betul. Baik. Mabniun ala al-fathi. Nah, mabniun ala al-fathi. Kapan dia mabniun ala al-fathi? Jika dia bertemu dengan nun taukid, ya, baik khafifah maupun tsaqilah, ya. Baik nun taukidnya khafifah maupun tsaqilah. Kalau nun taukid khafifah, contohnya iftahan. Iftahan.
Ya, iftahan artinya bukalah. Tapi di dalam fi'il amr ini mengandung penekanan, ya, penekanan pekerjaannya. Bukalah. Ketika kita bilang bukalah, di situ ada penekanan untuk dibuka, ya. Kemudian bisa juga ketika apa namanya? Bisa juga fi'il amrnya mabniun ala al-fathi ketika dia bertemu dengan nun taukid as-saqilah. Contohnya adalah iftahanna. Iftahanna. Bentar. Hilang lagi nih layarnya. Nah, iftahan itu nun taukid al-khafifah, ya. Maksudnya adalah nun taukidnya sukun, disukun. Iftahan artinya bukalah. Kemudian nun taukid as-saqila iftahanna artinya bukalah juga, tapi mengandung penekanan fi'il amrnya. Kok bisa mabniun alal fathi, Ustaz? Kita lihat apa huruf terakhir dari fi'ilnya. Kita tahu fi'ilnya dari akarnya adalah fataha yaftahu. Kita lihat huruf fi'il madhinya. Fataha. Oh, berarti huruf terakhirnya adalah ha. Kita lihat harokat huruf terakhirnya. Oh, fathah. Berarti mabniun alal fathi. Mabniun ala al-fathi. Nah, sudah normal kembali. Ya, asalnya adalah taftahanna. Taftahan misalkan ya. Boleh juga kita berikan lam taukid. Misalkan litaftahan. Itu untuk fi'il mudhari'nya ya. Litaftahan atau lataftahan. Afwan, bukan litaftahan ya. Lam di sini lam taukid. Apa? Lam ta'lil. Yang kita inginkan adalah lam taukid. Ya, jadi bisa kita katakan taftahan. Bisa juga kita berikan lam taukid. Lataftahan. Lataftahan. Di sini Anda tulis taftahan saja biar gampang. Ya. Asalnya adalah taftahan. Kemudian kita jadikan fi'il amr. Jadi iftahan. Kita perhatikan iftahan. Ini fi'il amrnya. Mabani. Di atas apa? Mabaniun ala al-fathi. Kok bisa? Kita lihat huruf terakhirnya. Huruf terakhirnya adalah ha. Oh, haknya berarti berharokat fathah. Berarti mabniun ala al-fathi. Karena dia bertemu dengan nun taukid. Nun taukid apa ini? Kalau nun sukun berarti nun taukid Khafifah. al-khafifah. Khafifah. Nun taukid khafifah. Ringan. Nah. Kemudian jika bertemu dengan nun taukid as-saqilah sama dia mabniun ala al-fathi juga. Contohnya iftahanna. Iftahanna asalnya adalah taftahanna. Taftahan. Taftahan. Boleh juga kita berikan lam taukid. La taftahanna. La taftahanna. Ya, boleh juga kita berikan lam taukid. Sebagaimana taftahan tadi kita boleh juga memberikan lam taukid. La taftahan.
Ya, ketika kita jadikan fi'il amr jadi iftahan. Ya. Kemudian taftahanna. Ini fi'il mudhari'nya ya. Kita jadikan dia fi'il amr. Jadi iftahanna. Taftahanna fi'il mudhari' kita jadikan fi'il amr menjadi iftahanna mabniun ala al-fathi. Kita lihat huruf terakhirnya ha. Oh, ha. Apa harokatnya? Fathah. Berarti mabniun ala al-fathi. Mabniun ala al-fathi. Naam. Jadi seperti itu teman-teman sekalian, barakallahu fikum. Tanya Ustaz. Belum, bentar Ustaz. Anak kasih kesimpulan dulu. Jadi fi'il amrnya dia hukumnya adalah mabni, ya. Hukumnya adalah mabni. Karena kita berjalan di atas mazhab Basrah. Nah, fi'il amr ini tanda binanya ada 4. Yang pertama, mabniun ala as-sukun. Ya. Contohnya iftah. Asalnya taftahu. Kemudian yang kedua, mabniun ala hasfi harfil illah. Dia mabni di atas pembuangan huruf illah. Contohnya adalah irmi. Irmi. Ya. Asalnya tarmi. Asalnya tarmi. Yang ketiga, mabniun ala hasfi an-nun. Ya. Mabni di atas pembuangan huruf nun. Jika af'al khamsah. Ya, jika fil mudhari'nya dihubungkan dengan alif tasniyah, waw jamaah atau ya al-mukhatabah. Contohnya iftaha, nunnya dibuang. Karena kita berbicara tentang fi'il amr, bukan fi'il mudhari'. Ya, kalau fi'il mudhari' af'al khamsah iya. Dengan subutu an-nun, kita butuh nun. Tapi ketika fi'il amr, nunnya dibuang. Jadi iftaha. Kemudian iftahu, asalnya taftahuna. Iftahi, asalnya taftahina. Kemudian yang keempat ini mabniun ala al-fathi. Ya. Tanda binanya dengan fathah. Mabniun al-fathi. Kapan? Jika dia dihubungkan dengan nun taukid. Baik nun taukid khafifah, iftahan, maupun dengan nun taukid tsaqilah. Iftahanna. Jadi teman-teman sekalian, fi'il amr ini hukumnya mabni. Tidak berubah. Harokat terakhirnya. Ya. Tanda binanya ada 4. Pertama, mabniun ala sukun. Ya, jika fi'ilnya sahih akhir. Kemudian yang kedua, mabniun ala hasfi harfil illah. Jika fi'ilnya mu'tal akhir. Kemudian yang ketiga, mabniun ala hasfi an-nun. Jika fi'ilnya af'al khamsah. Kemudian yang keempat, mabniun ala al-fathi. Jika fi'il mudhari'nya atau jika fi'il amr yang dimana fi'il mudhari'nya itu dihubungkan dengan nun taukid. Baik khafifah maupun tsaqilah. Nah, itu adalah inti pelajaran kita malam hari ini. Nah, tafadhol ikhwah jika ada yang mau ditanyakan, tafadholu. Tafadhol Ya, tanya Ustaz. Ustaz. Tafadhol Ustaz. Tadi di taftahan itu Ustaz, itu fi'il mudhari'nya memang asalnya nunnya disukun gitu tau Ustaz. Itu yang pertama. Disukun maksudnya gimana? Oh, ini Taftahan gitu Ustaz. Apa taftahanu atau taftahan gimana Ustaz? Asalnya fi'il mudhari'nya. nah, barakallahu fikum. Kalau kita berbicara Yang tentang kelima itu Ustaz. oh iya, nah. Kalau kita berbicara tentang fi'il mudhari' asalnya itu taftahu. Itu. Nah, kemudian ketika kita hubungkan dengan nun taukid khafifah, maka haknya berubah jadi fathah. Karena dia mabni. Karena dia mabni. Ini maksudnya ke fi'il mudhari' Ustaz. Jadi fi'il mudhari' jika dihubungkan dengan nun taukid,
dia jadi mabni alal fathi. Asalnya taftahu, ketika kita masukkan nun taukid baik khafifah maupun sakilah, maka haknya berubah, harokat yang awalnya dhammah menjadi fathah, jadi taftaha. Kita tambahkan nun taukid khafifah jadi sukun, taftahan. Kalau nun taukid sakilah tinggal ditambahkan saja taftahanna. Jadi seperti itu Ustaz. Kalau fi'il mudhari' dihubungkan dengan nun taukid, maka dia mabniun alal fathi. Kita lihat harokat haknya. Bukan nun ya, tapi haknya, harokat hak. Karena kita mengacu ke huruf terakhir dari fi'il tersebut, Ustaz. Bisa dipahami Ustaz Imam? Tanya Ustaz. Iya, tanya Ustaz. Untuk yang bertemu atau yang sakil dari segi arti sama Ustaz ya. Cuman pentakitan saja Ustaz ya. Masih berkaitan dengan nun taukid Ustaz ya? Iya, dari segi arti sama saja Ustaz ya. Apakah dari segi arti ada perbedaan Dari segi antara iftahan dengan iftahanna? Itu apa ada perbedaan penerjemahan Ustaz? Nah, barakallahu fikum. Dari segi penerjemahan sama, Pak. Sama-sama mengandung nun taukid. Cuman bedanya nanti adalah dia dihubungkan dengan nun taukid yang mana. Terutama di i'rab. Kalau di i'rab beda nanti, ya. Litisolihi dia dihubungkan dengan nun taukid khafifah atau sakilah. Itu harus kita bedakan. Tapi kalau dari segi penerjemahan sama. Sama-sama mengandung taukid, Ustaz. Nah, syukran Ustaz. Afwan, barakallahu fikum, Ustaz. Ya, tanya Ustaz. Tafadhol Ustaz Ahmad. Ya Ustaz, tadi Ustaz di waktu menerangkan mabniun ala hadfi harfil ilah hanya memberi contoh yang ya sukun. Apakah bisa memberi contoh yang alif dan wawu sukun Ustaz? Bikuli surur, Pak. Dengan senang hati, Pak. Baik. Jadi kita tambahkan ya di sini ya. Langsung masuk nomor 3. Jadi anak nggak apa-apa ya. Kasih Nggak apa-apa contoh Ustaz. di nomor 3 ini. Karena nggak kurang paham ini kenapa bisa berurutan seperti ini. Baik. Contoh lain, misalkan fiil kita ambil fiil mudhari yang diakhiri dengan alif. Ya, Contohnya tardo. tarbo. Tardo ini adalah fiil mudhari khusus untuk orang kedua. Artinya adalah kamu akan ridho. Kita ingin jadikan fiil amr, ridolah. Maka Irdi. pasti diawali dengan hamzah. Irdo. Irdo atau irdo. 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 Alifnya dibuang. Kok dibuang Ya, Ustadz? Karena huruf illah nggak boleh masuk di fiil amr. Karena tanda binanya adalah mabniun ala harfil illah. Dia mabni dengan membuang huruf illah. Contoh yang lain. Misalkan diakhiri dengan ya. Oh udah. Diakhiri dengan waw. wawu sukun. Misalkan tada'u. Ada wawu. Tada'u. Kamu berdoa. Kita ingin menyuruh dia memberikan fi'il amr. Berdoalah. Jadi apa? Tahu. Iya, mumtaz. Baik. Gimana Ustaz kok bisa kok tidak itu gitu ya Ustaz? Itu harus menganut dengan wajan yang 6 itu Ustaz ya. Iya, karena da'a yad'u itu asalnya adalah fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu fi'il amrnya kan uf'ul. Iya, uf'ul. Makanya asalnya adalah uda'u. Tapi kan huruf ilahnya nggak boleh masuk. Jadi
ud'u. Nah, ud'u. Wazannya apa? Ud'u. Uf'u. Nah, jadi seperti itu ya. Huruf ilahnya dibuang, jadi uf'u. Wazannya seperti itu. Nah, tarmi, irmi. Tarbo, irbo. Tad'u, ud'u. Ud'u. Nah, menarik ya. Ya Allah. Ustaz mau konfirmasi lagi Ustaz. Jadi wazan yang 6 itu mempunyai kata kerja yang berbeda begitu Ustaz. Artinya katakanlah udhau gak mungkin masuk ke wajan ke-6 misalnya. If idai gitu. Eh, Setiap wajan punya kata kerja masing-masing. Setiap kata kerja dia memiliki bab tertentu. Itu lebih tepatnya. Setiap fiil memiliki bab tertentu. Jadi tidak bisa Setiap kita fiil misalkan jala saya jelusu. Wah, nggak bisa. Jadi jalasa ya jelisu. jadi su. Ya, tinggal Hmm. kita cocokkan bab yang mana tuh? Oh, fa'ala yaf'ilu. Setiap Nah, fiil memiliki setiap fiil apa? memiliki bab tertentu. Jadi Bab tertentu. ya, jadi satu fiil memiliki satu satu bab atau satu wazan. Satu wazan ya. Iya, setiap fiil Oke, satu oke. wazan atau satu bab. Ya, iya, makanya Ya, kemarin saya tanya, ya apa kemarin eh, misalkan itu Roma yarmi fa'ala yaf'ilu, Rod radiya yardo fa'ila yaf'alu, da'a yad'u fa'ala yaf'ulu, seperti itu. Dia masih sulasi mujarrad ya. Cuman dia jatuhnya di apa namanya huruf akhirnya ada huruf berpenyakit. Makanya ulama sorof menamakannya dengan fi'il naqis ya. Apakah ada buku yang khusus menerangkan tentang kata-kata yang termasuk wazan satu misalnya gitu. Kemudian ini wazan dua, wazan tiga gitu Ustaz. Ada Ustaz. Ada, maksudnya kita langsung ke ini ya, ke kitab sorofnya. Misalkan bab Oh, pertama sorry. fa'ala yaf'ulu. Mulu. Nanti disebutkan di situ contoh fiilnya. Tapi tidak semua fiil, Hmm, Pak, karena fiil itu dalam bahasa Arab sangat banyak. banyak. Disebutkan yang mudah-mudahnya saja. Tapi ketika kita ingin mendeteksi dia ini babnya berapa, kita harus tahu fiilnya. Huruf harokat ain fiilnya apa. Baru bisa kita cocokkan ke ke bab tersebut. Nah, Hmm. doroba yadribu berarti babnya fa'ala yaf'ilu. Iya, Seperti itu. apa ya tuh? Nah, itu ada di kitab-kitab sorob biasanya. Ada insya Allah. Ya, Iya. alhamdulillah. Heeh, Menarik. menarik. Insya Allah. Baik. Ada lagi pertanyaan ikhwah? Ustaz Zarini, tafadhol. Tafadholi. Nah, Ustadz mau tanya, fiil mudhorik taftahan itu asal fiil madinya apa ya, Ustadz? Apa fatahah juga? Fatahah. Fatahah. Ya, jadi Berarti masuk bab 3. betul. Fatahah yaftahu Terus, fa'ala yaf'alu. terus kalau masukkan, berarti kalau misalnya dimasukkan ke bab itu kan yaftahan gitu ya, Ustadz ya? Mm-mm. Masuk kolom yang mana, Ustadz? Jadi asalnya itu taftahan ini asalnya taftahu. Kemudian kita tambahkan nun taukid karena kita ingin memberikan penekanan. Makanya jadi taftahan. Jadi seperti Oh, itu. berarti nggak include dalam yang tasrif, yang kolom-kolom itu nggak Enggak, ada ya Ustadz di situ. enggak. Oh, jadi nun Heeh, taukid itu nggak masuk dalam tasrif wazan itu ya? enggak. Cuman Enggak ya? ketika Luar ketika itu. ketika fi'il mudhari'nya kemasukan nun taukid hukumnya berubah. Yang awalnya mu'rab jadi mabni. Ya, paham kan? Misalkan Nah, taftahu. Taftahu kan mu'rab dia. Dirofa dengan dhamma. Tapi ketika nun taukid masuk jadi taftahan, jadi mabni. Mabni ala ya. al-fathi. Kalau domirnya dua kayak seperti yang di tasrif wazan itu berarti ya yaftahan gitu ya Ustadz. Ya, bisa yaftahan.
Berarti semua bab itu bisa dibikin nun taukid itu ya Ustaz? Nun taukid. Ya, Iya bisa bisa. ditambah ya, dibikin. Nah, Ustaz. Syukran. Afwan. Uridu soal Ustaz. Tafadhol Ustaz Dede. Eh, dari mufrad Roma kan itu Roma di melempar atau di akhirnya itu kan alif marbutoh ya Ustaz. Mana Ketika alif menjadi marbuto yang mana, Pak? Ana Roma, berbu- Roma di film madinya Ustadz, saya menanyakan Oh, ini Roma, Roma ya bukan alif itu kan marbuto, Roma, Pak. ya, Alif maksurah bukan namanya. ya Pak? Ya iya Alif Maksuroh ya maksudnya Nah, salah. iya. Nah, terima kasih Ustadz. Afwan. Tapi kenapa di ke fi'il mudhari'nya menjadi tarmi, menjadi ya gitu Ustadz? Dari Oh, Alif Maksuroh menjadi ya gitu Ustadz. jadi Pas ke fi'il mudhari'nya. jadi pertanyaan antum Iya, eh kenapa berubah dari Roma Yarmi. Alif Kenapa jadi ya ya gitu? ya dari Alif Maksurah menjadi ya gitu Ustaz. Oh, ini ilmu sorob ya. Saudara. Baik, Ana jelaskan di sini ya. Perlu kita ketahui dalam sorob itu ada nama pembahasannya itu al-ibdal atau al-qalbu. Artinya adalah mengganti. Jadi ada beberapa huruf yang diganti karena memiliki sebab-sebab tertentu. Jadi Roma itu asalnya adalah Romaya. Romaya. Roma, bukan Roma kelapa ya. Nah, jadi gini, agak fokus sedikit ya. Roma itu asalnya adalah Romaya. Kemudian karena dia diakhiri dengan ya, berharokat fathah. Sedangkan huruf sebelum ya ini ada fathah juga. Maka huruf sebelumnya mim yang berharokat fathah ini cocoknya dengan alif. Karena kaidah mengatakan fathah itu cocoknya sama alif. Makanya kalau kita pertahankan Romaya, ya di sini nggak cocok. Nggak cocok. Karena yang namanya fathah, harokat fathah pada mim ini cocoknya dengan alif. Kan seperti itu. Kalau di ilmu tajwid kita mengenalnya dengan istilah matobi'i. Fathah cocoknya dengan alif. Waw cocoknya dengan Doma. dhamma. Nah, Kasroh cocoknya dengan ya. Sama ya, seperti ini. Fathah cocoknya dengan alif. Makanya ya di sini diganti menjadi Roma. Ya, diganti dengan alif. Jadi Roma. Oh, ini yang disebut dengan alif maksurah itu yang ini ya yang tidak ada titiknya itu Ustaz ya. Alif itu Pak. Jadi nanti Oh ya, kebingungan alif kalau disebut maksurah ya itu. nggak ada alif. Jadi alif. Ini yang disebut dengan alif maksurah tadi Ustaz ya. Ya, alif ini namanya. Oh, Alif maksuroh. Yang biasanya oke. sama sebagian orang Indonesia dianggap sebagai ya. Oke. Tapi dia alif. Ya. Oke, oke. Sama seperti da'a yad'u itu asalnya adalah da'awa. Kok bisa waw diganti dengan alif Ustaz? Sama Oh, seperti Romaya tadi, karena fathah itu cocoknya dengan alif. Makanya wawnya diganti dengan alif. Jadi da'a. dari awal. Ya. Pak Mustad, Syukron. Afwan. Berarti itu pembicaraannya masalah qawaidul i'lal Ustaz ya. Sahih. I'lal.
Apakah ada pertanyaan lagi? Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan. Ikhwas sekalian, semoga apa yang kita pelajari malam hari ini bermanfaat. Amin. Anda mohon maaf apa yang terjadi malam hari ini, ya mungkin banyak dramanya, ya layarnya menghilang dan lain sebagainya, ya. Semoga bermanfaat. Amin. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk terus belajar. Barakallahu fikum. Amin. Subhanaka wa Amin. bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Amin. astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ustaz. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Bukan Ustaz. Afwan.